Misteri tongkat komando Soekarno selamatkan dari 7 kali pembunuhan dan jimat kesaktiannya. Bukan menjadi rahasia lagi kalau pemimpin besar yang ada di Indonesia ini selalu diidentikan dengan hal-hal berbau mistik. Soekarno atau Bung Karno adalah salah satu figur yang erat dihubungkan dengan hal magic itu. Bahkan, banyak orang bercerita bahwa Bung Karno merupakan presiden pertama dari Indonesia itu memiliki banyak sekali kesaktian dan juga pusaka yang membuatnya mampu membawa negeri ini menjadi merdeka. Benar atau tidaknya dugaan itu tidak ada yang tahu, tapi yang jelas Bung Karno sangat menyukai kebudayaan Indonesia. Beliau diketahui memiliki keris dan juga memiliki kebiasaan tirakat atau bertapa di beberapa lokasi yang konon sangat wingit. Ciri khas Bung Karno dalam menjaga penampilannya jadi kenangan yang tidak terlupakan. Bung Karno dalam penampilan tak pernah lepas dari peci atau kopiah dan tongkat komandonya. Hal itu menjadi bagian dari ciri khas sang proklamator. Bahkan sepeninggal Bung Karno, kopiah dan tongkat komando ini menjadi buruan para kolektor. Di antaranya, tongkat komando karena dipercayai memiliki kekuatan magis. Menurut kabar yang beredar, di dalam tongkat Bung Karno tertanam sebilah keris sakti. Kayu yang digunakan untuk pembuatan tongkat juga tidak sembarangan, tapi kayu yang diambil dari puncak Kalak yang hanya didapat di pegunungan Kalak Ponorogo di wilayah utara Pacitan. Bung Karno diketahui mempunyai 3 jenis tongkat komando dan masing-masing digunakan untuk momen berbeda. Di antaranya untuk bertemu jenderal, pergi ke luar negeri, dan berpidato. Bahkan, Fidel Castro sampai dibuat penasaran dengan tongkat komando Bung Karno ini. Apakah tongkat ini sakti seperti milik kepala suku Indian? Tanya Fidel Castro. Mendengar pertanyaan itu, Bung Karno hanya tertawa. Menurutnya, ketiga tongkat itu tidak ada hubungannya dengan hal magis. Tongkat komando, kata Bung Karno, digunakan untuk aksesoris penunjang penampilannya. Itu hanya kayu biasa yang kugunakan sebagai bagian dari penampilanku sebagai pemimpin dari sebuah negara besar, ungkap Bung Karno kepada Cindy Adams, seperti yang tertulis dalam buku Soekarno Punya Cerita karya Sejarah RI. Ada satu kejadian misteri saat pengawal Presiden AS, Eisenhower, yang tidak kuat saat akan mengangkat tongkat komando Bung Karno. Saat itu, tongkat komando itu tertinggal di salah satu ruangan di Gedung Putih. Bung Karno pernah ungkap fakta di balik benda yang sekarang dianggap keramat tersebut. Rupanya, Bung Karno saat membawa tongkat tersebut selalu selamat dari 7 kali upaya pembunuhan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Bung Karno kerap akan dibunuh oleh beberapa orang. Bahkan rencana pembunuhan Bung Karno terjadi lebih dari 7 kali. Dari peristiwa pembunuhan itu, Bung Karno selalu bisa lepas dari maut. Masyarakat percaya bahwa selamatnya Bung Karno yang tak sekali 2 kali itu tak hanya karena keberuntungan semata. Hal ini seperti dikatakan Menteri Transmigrasi dan Koperasi Orde Lama, Ahadi, yang penasaran mengenai keberadaan tongkat komando itu. Saat Ahadi satu mobil dengan Bung Karno, lalu mengamati lekat-lekat tongkat komando si Bung Besar. Rupanya, wajah penasaran Ahadi diketahui Soekarno. Ini tongkat biasa saja, tidak ada apa-apanya. Presiden Filipina Quirino memberikannya sebagai hadiah kepadaku saat kunjungan ke Filipina beberapa tahun lalu. Aku senang keindahan dan bentuk serta ukirannya, kata Bung Karno. Penasaran dengan jawaban Bung Karno, Ahadi menyebut jika banyak orang beranggapan tongkat komando tersebut sakti. Tapi banyak yang beranggapan tongkat ini punya khasiat, pemiliknya pasti berwibawa, kata Ahadi. Bung Karno menyebut itu tidak benar. Itu bohong, tidak benar itu. Jika tidak percaya,
boleh kamu pinjam pada waktu inspeksi transmigran, kata Bung Karno. Tidak Pak, tidak perlu, sahut Ahadi. Mendengar jawaban menterinya itu, Bung Karno justru melontarkan candaan. Kamu takut ya Di? Memang tidak pantas kamu pakai tongkat komando sebab tubuhmu kecil begini. Kan bisa seperti pelawak, canda Bung Karno sambil tertawa. Selain tongkat komando, ciri khas Bung Karno yang lain adalah peci miring. Ternyata ada cerita di balik itu semua. Kisahnya bermula saat Bung Karno kecil kerap bermain di Endalem Pojok, Desa Pojok, Kediri. Di tempat itu juga ada pohon beringin yang sering dipanjat Bung Karno saat bermain. Apes, suatu hari ia terjatuh hingga jidatnya terluka. Sebagai trik untuk menutupi lukanya itu, Bung Karno kemudian memakai peci dengan posisi sedikit miring. RM Suharyono, keponakan RM Sumo Sewoyo yang juga bapak angkat Bung Karno pun mengatakan, Bung Karno memang memiliki bekas luka. Namun, cerita peci Bung Karno tidak berhenti sebagai penutup luka semata. Bung Karno bisa dibilang menjadi trendsetter peci pada masanya. Ia pertama kali mempopulerkan peci pada tahun 1920-an saat berpidato di Kongres Yogyakarta, Surabaya. Bung Karno juga dianggap sebagai contoh model pemuda era 1940-an. Lihat saja dalam cerpen Mas Saleh Sastrawinata berjudul Peci. Gambar Soekarno yang berpeci sambil memegang dagu menjadi model yang suka ditiru pemuda dengan tiada sengaja menjadi iklan peci juga. Bung Karno menegaskan, peci adalah simbol nasionalisme. Ia juga menggabungkan fashion peci dengan jas dan dasi. Peci di kepala Bung Karno juga menarik perhatian Ingrid Ganarsih yang merupakan istri kedua Bung Karno. Ia mengenakan peci bludu hitam kebanggaannya, pakaian putih-putih, cukup tinggi badannya, ganteng, anak muda yang pesolek, perlente, kata Inggit seperti yang tertulis dalam buku Kuantar ke Gerbang, kisah cinta Inggit dan Soekarno. Namun selain benda sakti, Bung Karno rupanya kerap membawa bekal dalam setiap perjalanannya. Selain keris dan Al-Quran, Bung Karno kerap membawa sambal saat bepergian. Sambal itu tidak pernah lepas dari kantongnya. Loh, buat apa bawa sambal? Tentu saja buat dimakan dong. Rasa sambal itu menjadi penikmat Bung Karno saat menyantap makanan. Sambal itu dibungkus daun jati sehingga berbentuk bola bowling. Pengemasan sambal tersebut juga sengaja diperintahkan Bung Karno untuk menjaga keasliannya. Tentu saja, sambal kesukaan Bung Karno bukan sambal biasa. Sambal tersebut didatangkan dari Blitar.